Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Syalia Sekarang Senda Putri dengan NIM 64231145 dari kelas 642B07. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pertemuan kedua yang bertema menerima dan menjadi diri sendiri adalah perjalanan menuju pengembangan diri. Jadi yang pertama ada pembahasan. Yaitu pembahasannya ada pengertian menerima dan menjadi diri sendiri, lalu ada bahaya menolak diri sendiri, terus ada menghargai diri sendiri, lalu ada menjadi diri sendiri, terus ada manfaat menerima diri, lalu ada langkah-langkah menerima diri, terus ada tantangan dalam menerima diri, dan yang terakhir adalah 3 tipe manusia. Jadi, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, yaitu adalah pengertian dari memahami dan menerima diri sendiri adalah kunci untuk menjalani hidup yang bermakna. Dengan kita mencari pemahaman tentang diri, kita dapat menemukan keindahan dalam kelebihan dan kekurangan kita sendiri, dan memulai perjalanan menuju pengembangan diri yang lebih dalam lagi. Jadi intinya itu kita harus memahami diri sendiri karena itu adalah kunci menjalani hidup. Supaya hidup kita ke depannya itu lebih bermakna dan lebih teratur. Terus kita juga bakal nemuin keindahan kita yaitu dari kelebihan dan kekurangan kita. Lanjut. Yaitu bahaya menolak diri. Yang pertama yaitu adalah kehilangan rasa percaya diri. Yaitu dengan kita menolak diri kita sendiri, itu membuat kita kurang yakin dalam kemampuan diri kita. Yang kedua, yaitu stres dan kecemasan. Yaitu dengan kita tidak menerima diri sendiri itu dapat memicu kita menjadi stres dan kecemasan yang kita buat dan berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik kita sendiri. Yang ketiga, yaitu sulit membangun hubungan. Dengan kita menolak diri kita, dapat menimbulkan kesulitan dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain atau orang di sekitar kita. Yang keempat, yaitu hambatan pertumbuhan. Yaitu dengan ketidakmampuan kita untuk menerima diri sendiri dapat menghambat pertumbuhan dan potensi diri kita sendiri. Lanjut, yaitu cara menghargai diri sendiri. Yang pertama, yaitu bangga dengan kelebihan yang kita punya. Jadi, kita itu harus akuin diri kita, kelebihan diri kita. Dengan itu, kita akan membangun rasa percaya diri dan harga diri kita. Yang kedua, yaitu menjaga diri, yaitu rawat dan jaga kesejahteraan fisik, mental, dan emosional kita. Dengan itu, kita dapat membentuk penghargaan diri yang lebih penting. Lalu yang ketiga, yaitu adalah memaafkan diri kita sendiri. Dengan belajar untuk memaafkan kesalahan dan kekurangan diri kita, hal ini akan membebaskan kita dari rasa bersalah dan memungkinkan kita untuk berkembang lebih dan lebih. Yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu adalah ikuti prosesnya. Jadi, ingatlah bahwa pertumbuhan diri kita sendiri adalah perjalanan, bukan tujuan. Jadi, hargailah setiap langkah dalam prosesnya. Lanjut, ada cara menjadi diri sendiri. Yaitu yang pertama, ada autentisitas. Apa sih itu autentisitas? Yaitu berani menjadi diri sendiri dan tidak menyembunyikan sisi-sisi kita yang unik. Ini adalah kunci untuk hidup yang lebih bermakna. Yang kedua, yaitu adalah keberanian.
Jadilah berani untuk menerima dan mengekspresikan diri kita apa adanya. Ini membutuhkan keberanian, tetapi akan membebaskan kita nantinya. Dan yang ketiga, yaitu pertumbuhan. Yaitu dengan terus belajar dan tumbuh, menjadi diri kita sendiri adalah perjalanan seumur hidup yang menantang, tetapi sangat berharga. Jadi, cara menjadi diri sendiri itu intinya kita harus uh, ya udah apa adanya aja di depan gitu. Lanjut, ada manfaat menerima diri. Yang pertama, ada kesejahteraan mental, yaitu menerima diri sendiri dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional kita. Yang kedua, ada hubungan yang lebih baik, yaitu ketika kita menerima diri kita sendiri, kita juga dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dan yang ketiga, pertumbuhan diri kita sendiri, yaitu menerima diri sendiri membuka jalan bagi pertumbuhan dan perkembangan kita nantinya. Dan yang keempat, yaitu pencapaian yang lebih besar. Yaitu dengan menerima diri, kita akan merasa lebih berdaya dan mampu untuk mencapai tujuan kita. Lanjut, yaitu langkah-langkah menerima diri sendiri. Yang pertama adalah introspeksi diri. Yaitu dengan kita meluangkan waktu untuk mengenal diri kita lebih dalam dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan keyakinan kita sendiri. Yang kedua, yaitu adalah menerima diri. Dengan menerima diri kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan, jangan mencoba untuk menjadi orang lain. Jadi kita harus ya apa adanya, intinya apa adanya kalau jadi diri sendiri itu. Terus, yaitu adalah pengembangan yang ketiga, yaitu gunakan pemahaman tentang diri kita untuk membuat rencana pengembangan diri yang sesuai dengan siapa sih kita sebenarnya itu. Lanjut, yaitu tantangan dalam menerima diri. Yang pertama adalah penilaian sosial. Pasti orang-orang tuh bakal nilai kita kayak gimana sih, pasti kayak gitu kan. Nah, itu jadi tekanan dari masyarakat atau orang-orang sekitar untuk memenuhi standar yang tidak realistis dapat menjadi tantangan besar dalam menerima diri. Jadi pasti orang-orang tuh bakal nilai kita, oh ini orang nih begini nih, orang ini nih begitu tuh. Jadi terus ekspektasi mereka ke kita tuh yang awal pertama kali ketemu, oh kayaknya ini baik deh, kayaknya ini deh, ini. Nah, itu pasti bakal ada penilaian tuh tantangannya. Yang kedua, yaitu trauma masa lalu. Pengalaman pahit di masa lalu dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk menerima diri sendiri saat ini. Ya jadi mungkin dulu-dulu tuh dinilainya kayak gini gitu. Jadi kayak, oh gue harus yang lebih baik lagi nih, harus lebih baik. Itu jatuhnya kayak tekanan gitu loh. Padahal dulunya mungkin kalian tuh udah baik gitu. Nah, terus yang ketiga yaitu pola pikir negatif yang mendarah daging dapat menjadi penghalang kita dalam perjalanan menerima diri. Jadi kayak kebiasaan netting gitu loh. Kayaknya gini tuh salah ya, kayaknya gitu itu salah ya. Padahal tuh sebetulnya benar-benar aja kayak gitu. Gitu. Terus yang terakhir ada 3 tipe manusia. Yang pertama itu ada quitter. Quitter itu orang yang mudah menyerah dan tidak mau berjuang untuk mencapai tujuannya. Jadi contohnya tuh kayak dia tuh takut gagal, dia tuh lari terus dari masalah, dia tuh tidak suka fokus. Jadi takut gagal tuh kayak dia bakal ngambil jalan pintas untuk menghindari resiko-resiko dan kegagalan itu. Terus yang kedua ada lari dari masalah. Twitter tuh sering banget lari dari masalah. Itu dia tuh pasti bakal menghindar gitu dari tantangan-tantangan di depan. Terus yang ketiga yaitu adalah tidak fokus. Jadi tuh dia tuh sering banget pindah-pindah tujuan gitu. Jadi kayak tujuannya ini, tapi dia tuh malah mikirnya tuh pengennya ke sini 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 gitu loh. Jadi bukan satu tujuan doang. Jadi dia tuh suka pindah-pindah tujuan gitu.
dan, tidak suka menyelesaikan masalah itu dengan tuntas. Jadi, ya masalah itu nggak akan tuntas, karena dia tuh nggak fokus, gitu. Jadi pasti kalian pernah dong jadi quitter, ya nggak sih? Terus yang kedua, yaitu ada camper. Camper itu orang yang senang berkemah di satu posisi dan tidak mau berpindah-pindah. Contohnya kayak, ya diem aja di zona nyamannya, gitu. Contohnya juga tuh kayak, dia tuh bakal puas dengan hasil yang itu-itu aja. Jadi kayak, wah, aku tuh merasa cukup ya pencapaian saat ini, dia tuh nggak mau berkembang, berkembang, dan lebih berkembang, lebih maju lagi. Terus yang kedua itu ketakutan akan resiko, yaitu camper itu takut banget buat ngambil resiko lebih berani lagi, itu dia nggak berani buat ngambil konsekuensi itu. Terus yang ketiga itu stagnasi, yaitu karena tidak ada perubahan, camper mengalami kemunduran dan kehilangan relevansi dengan waktu. Terus yang terakhir itu ada climbers. Climbers itu orang yang senang menantang diri untuk berkembang dan meningkatkan diri. Jadi contohnya itu kayak dia tuh berani banget ngambil resiko, yaitu dia tuh bakal keluar dari zona nyaman untuk menghadapi tantangan-tantangan baru. Dia tuh suka mencoba-coba hal baru gitu. Nah, pasti kalian tuh pernah nggak sih dari punya tipenya itu dari salah satu ini atau enggak emang pasti semua orang ada saatnya jadi quitter, ada saatnya jadi camper, ada saatnya jadi climbers. Jadi kalian tipe yang mana nih? Terus di komen ya. Oke, eh, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.